Baik, salam sejahtera untuk kita semua dan kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 7 SMP. Masih bersama saya Thomas Rinto Haromonte. Nah, pada video kali ini kita akan membahas perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, ini merupakan materi terakhir kita di bab pertama, ya, materi IPS kelas 7 ya. Dengan demikian, di pertemuan berikutnya kita akan memasuki bab yang kedua seperti itu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi perubahan akibat interaksi antar ruang ini, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa tujuan atau target pembelajaran kita pada video kali ini yaitu diharapkan siswa mampu memahami perubahan akibat interaksi antar ruang. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang bisa kita artikan sebagai kerjasama saling terkait antara penduduk di suatu ruang, penduduk di suatu tempat, di suatu lokasi, dengan penduduk di tempat yang lain atau di lokasi yang lain. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Bisa juga pergerakan barang dari suatu tempat ke tempat lain, tentu melalui transportasi seperti itu ya, pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu bisa juga melalui pergerakan gagasan atau ide dari suatu tempat ke tempat lain ya. Bisa juga melalui pergerakan informasi dari suatu tempat ke tempat lain, katakanlah surat kabar, begitu ya. Bisa juga melalui pergerakan teknologi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Artinya jika suatu tempat mengadopsi teknologi, informasi, gagasan dari tempat yang lain, maka itu juga kita bisa sebut sebagai interaksi antar ruang. Ya, jadi inti dari interaksi antar ruang ini adalah terjadi kerjasama, interaksi saling berhubungan antara manusia di suatu tempat dengan manusia di tempat yang lain. Ya, entah itu melalui kegiatan jual beli barang dari suatu tempat ke tempat lain, bisa juga melalui jual beli gagasan, informasi, teknologi dari tempat lain. Itu yang kita maksud sebagai interaksi atau kerjasama antar ruang. Jadi yang melakukan kerjasama adalah manusianya, gitu ya. Manusia di suatu tempat dengan manusia di tempat yang lain. Interaksi yang terjadi antara suatu tempat, manusianya maksudnya ya, dengan manusia di tempat lain akan mengakibatkan perubahan pada setiap ruang atau tempat yang mengalami interaksi tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa melalui yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Jadi pergerakan manusia, barang ataupun jasa dari suatu tempat ke tempat lain tadi akan dapat mengakibatkan munculnya pemusatan atau pengelompokan kegiatan manusia di suatu lokasi tujuan. Artinya akan muncul pemusatan atau pengelompokan kegiatan manusia gitu ya. Entah itu kegiatan jual beli barang, entah itu kegiatan industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Secara umum kegiatan ekonomi ya. Nah, lokasi terdapatnya pemusatan kegiatan manusia tersebut akan dapat semakin berkembang menjadi pusat pertumbuhan, begitu ya, hingga nantinya bisa menjadi sebuah perkotaan yang baru, ya. Nah, pusat pertumbuhan bisa kita artikan sebagai suatu daerah, suatu tempat yang perkembangannya cepat. Dan bisa kita katakan perkembangannya lebih cepat daripada daerah lain yang ada di sekitarnya. Sehingga suatu saat itu akan menjadi pusat sentral bagi daerah di sekitarnya, begitu.
Terbentuknya suatu pusat pertumbuhan lama-kelamaan akan dapat menjadi daerah yang maju, akan bisa menjadi perkotaan yang baru seperti yang saya katakan tadi, dan dapat mempengaruhi semakin majunya wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. Jadi sekali lagi, pusat pertumbuhan itu diharapkan mampu menstimulus, mampu mengajak wilayah di sekitarnya itu untuk semakin maju juga gitu ya. Nah, lalu perubahan yang kedua adalah perubahan pada penggunaan lahan, atau ini sering kita sebut sebagai konversi lahan. Fungsi lahannya jadi berubah seperti itu ya. Nah, terjadinya interaksi antar ruang juga dapat mengakibatkan jumlah penduduk dan aktivitas penduduk di suatu tempat semakin bertambah. Sama seperti pemusatan penduduk tadi ya, pengelompokan penduduk ya. Nah, semakin bertambahnya jumlah dan aktivitas penduduk tersebut akan berdampak juga pada perubahan penggunaan lahan atau konversi lahan. Ya, konversi lahan atau perubahan penggunaan lahan ini tentu terjadi sebagai akibat kebutuhan yang semakin bertambah dari manusia. Kebutuhan penduduk yang semakin bertambah dalam hal katakanlah pendirian lokasi industri, pendirian rumah, pendirian gedung-gedung, dan lain sebagainya. Sehingga yang sebelumnya katakanlah lahan kosong bisa berubah menjadi lahan terpakai, lahan yang digunakan seperti itu. Nah, berikut merupakan contoh-contoh dari konversi atau perubahan penggunaan lahan yang umum terjadi, ya, yang biasanya terjadi. Yang pertama, hutan, lahan hutan bisa berubah menjadi lahan pertanian. Nah, ini terjadi bisa diakibatkan oleh kebutuhan manusia yang semakin bertambah akan pekerjaannya, gitu ya. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, tentu juga akan mengakibatkan semakin bertambahnya kebutuhan pekerjaan. Maka yang sebelumnya lahan hutan bisa diubah menjadi lahan pertanian, ya. Lalu yang kedua, bisa melalui lahan pertanian menjadi tempat membangun rumah. Manusia juga membutuhkan tempat tinggal begitu ya. Maka yang sebelumnya pertanian, karena manusianya semakin banyak dan tempat membangun rumah sudah pasti juga semakin bertambah. Kebutuhan tempat membangun rumah pasti bertambah. Nah, sebelumnya pertanian bisa berubah menjadi tempat pembangunan rumah atau permukiman ya. Lahannya berubah jadinya seperti itu. Lalu lahan pertanian juga bisa berubah menjadi areal industri. Ini sebagai akibat dari semakin bertambahnya kebutuhan manusia akan hasil-hasil industri ya. Jadi pertanian yang awalnya pertanian bisa menjadi tempat industri yang baru ya. Dengan kata lain, lahan pertaniannya akan semakin berkurang atau bahkan hilang seperti itu. Kehilangan lahan pertanian akan mengakibatkan kehilangan atau berkurangnya juga hasil pertaniannya ya. Nah, kemudian lahan pertanian juga bisa berubah menjadi tempat pembangunan gedung, katakanlah gedung perhotelan, perkantoran, industri jasa, dan gedung-gedung lainnya yang menjadi kebutuhan manusia tersebut ya. Kemudian lahan pertanian bisa juga berubah menjadi tempat pembuatan jalan, pembangunan jalan, katakanlah rel kereta api, jalan raya, ya, stasiun, bahkan bandara seperti itu. Nah, inilah yang umum terjadi, perubahan penggunaan lahan yang umum terjadi sebagai akibat terbentuknya pemusatan penduduk, terbentuknya pengelompokan ataupun bertambahnya jumlah penduduk di suatu tempat sebagai akibat dari interaksi antar ruang tadi ya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu perubahan orientasi mata pencarian. Artinya akan terjadi jenis pekerjaan ya, mata pencarian, lowongan pekerjaan yang tersedia akan berubah seperti itu ya. Perubahan penggunaan lahan pada suatu tempat akan berakibat pada perubahan lapangan kerja yang tersedia, seperti yang saya katakan tadi. Karena semakin hilangnya lahan-lahan pertanian, maka pekerjaan sebagai petani juga akan semakin berkurang, bahkan hilang begitu.
munculnya industri akan mengakibatkan lapangan kerja yang tersedia adalah berupa tenaga kerja industri sebagai buruh jadinya, seperti itu ya. Ya, seperti yang saya katakan barusan bahwa munculnya kegiatan industri dan kegiatan jasa pada suatu tempat menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk di sekitar industri adalah sebagai tenaga kerja, seperti itu ya, dan sebagai bidang jasa. Katakanlah jasa angkutan ya, jasa penjualan makanan, jasa akomodasi, jasa penginapan, seperti itu. Lahan pertanian yang sudah berganti menjadi permukiman, industri, perkantoran akan mengakibatkan penduduk tidak lagi bekerja sebagai petani, seperti yang saya katakan tadi ya, melainkan bekerja sebagai buruh industri, pekerja kantor, pekerja jasa. Nah, inilah yang kita katakan sebagai perubahan orientasi mata pencaharian, perubahan orientasi pekerjaan gitu ya. Selanjutnya, perubahan berikutnya yaitu berkembangnya sarana prasarana. Semakin berkembangnya satu tempat menjadi pusat pertumbuhan, pusat kegiatan penduduk, begitu ya, akan membutuhkan berbagai sarana prasarana. Tentu sarana prasarana ini menjadi kebutuhan bagi manusianya, akan mempermudah manusianya, begitu ya. Nah, misalnya jalan raya tentu sangat dibutuhkan ya untuk mencapai tempat kerja, katakanlah, agar lebih cepat ya. Jalan raya yang bagus itu sangat dibutuhkan oleh para pekerja sehingga tempat kerjanya lebih mudah dijangkau, seperti itu. Lalu rel kereta api sama ya, sarana transportasi. Stasiun sebagai pendukung transportasinya, kemudian listrik sebagai kebutuhan penduduk, kebutuhan kantor, kebutuhan industri gitu ya. Rumah sakit sebagai kebutuhan penduduk, ya, sarana prasarana lainnya juga ya, yang tentu dibutuhkan penduduk dan tujuannya mempermudah, memperlancar kegiatan penduduk di tempat tersebut. Perubahan berikutnya yaitu terjadinya perubahan sosial dan budaya. Artinya apa? Bahwa kondisi sosial dan kondisi budaya penduduk di tempat tersebut juga akan berubah, begitu ya, karena adanya interaksi dengan penduduk yang lain tentunya ya. Nah, perubahan sosial dapat berupa perubahan wawasan dan pengetahuan penduduk ya, yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kelas sosialnya. Jadi kelas sosial masyarakat yang berubah itu bisa kita katakan, bisa kita artikan sebagai perubahan sosial gitu. Kelas sosial itu adalah kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Katakanlah jika pendapatannya semakin meningkat, jika kesejahteraannya semakin meningkat, tentu dia akan semakin disegani oleh orang-orang di sekitarnya kan. Ya, semakin diseganinya dia, maka kelas sosialnya akan semakin meningkat. Gitu ya, lebih tinggi kelas sosialnya daripada manusia yang lain yang kurang disegani, seperti itu ya. Pendapatnya juga akan diperhitungkan biasanya, seperti itu ya. Tetapi memang tidak selamanya orang menyegani orang lain itu hanya dilihat dari hartanya. Kadang-kadang juga keseganan seseorang akan orang lain itu bisa dilihat dari kewibawaannya gitu ya, tanggung jawabnya, kesesuaiannya antara perbuatan dan perkataannya juga itu kadang-kadang menjadi tolak ukur apakah seseorang itu disegani, memiliki kelas yang tinggi ataupun rendah, seperti itu. Nah, interaksi antara penduduk di suatu tempat ya dengan penduduk di tempat yang lain juga dapat menimbulkan percampuran budaya ya, akulturasi budaya, istilah lainnya akulturasi budaya ya, perpaduan dua budaya, seperti itu. Nah, sehingga budaya masing-masing penduduk yang berpadu tersebut akan saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi dan sudah pasti mengalami perubahan di kedua budayanya ya. Katakanlah perubahan pada gaya berpakaian, perubahan penampilan, perubahan bahasa, perubahan kebiasaan sehari-hari, dan itu semuanya adalah budaya ya. Jadi perubahan-perubahan kebudayaan ini juga bisa terjadi sebagai akibat dari interaksi yang terjadi
antara penduduk yang satu dengan penduduk yang lain. Seperti itu. Kemudian perubahan berikutnya yaitu perubahan pada komposisi penduduk, ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang komposisi penduduk, ya, di mana komposisi penduduk ini bisa kita artikan sebagai susunan atau pengelompokan jumlah penduduk menurut kriteria tertentu, ya. Katakanlah menurut kriteria agama, kriteria pekerjaan, pendidikan, dan kriteria yang lain. Bisa menurut jenis kelamin juga, ya. Terjadinya interaksi antar ruang akan berakibat pada semakin banyaknya penduduk yang datang dari berbagai tempat menuju tempat tertentu, sehingga penduduk pendatang tersebut akan mempengaruhi perubahan komposisi penduduk di tempat tujuan. Nah, tentu seperti ini. Penduduk-penduduk pendatang itu kan tentu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ya. Pekerjaannya yang berbeda-beda, suku bangsanya yang berbeda-beda, agamanya yang berbeda-beda, tingkat pendidikannya yang berbeda-beda, sehingga penduduk pendatang tersebut akan mempengaruhi pertama, komposisi penduduk menurut pekerjaan. Yang kedua, komposisi penduduk menurut agama. Karena tadi berasal dari agama yang berbeda-beda kan? 3. Komposisi penduduk menurut pendidikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa komposisi penduduk yang sebelumnya seragam atau sama akan menjadi beragam, berbeda-beda seperti itu. Ya, komposisi penduduk menurut pekerjaan, suku, agama, pendidikan akan berubah jadinya, ya. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Silakan mempelajari materinya, dan seperti biasa jika ada pertanyaan, silakan buat pertanyaan kalian di bagian komentar, ya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar.